Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dalam sapaan kasih di pagi hari ini, firman Tuhan akan diperdengarkan bagi kita melalui santapan rohani kita atau sarota dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya Klasis Makassar Tengah. Dalam kerinduan untuk terus menikmati hubungan intim dan persekutuan dengan Allah melalui firman-Nya, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Engkau ya Tuhan ya Allah kami, dengan segala karya kasih-Mu dan keajaiban tuntunan pemeliharaan-Mu yang senantiasa Engkau anugerahkan di sepanjang kehidupan kami. Syukur kepadamu, Engkau masih melayakkan kami menikmati sukacita menyambut hari yang baru di pagi ini, dalam sebuah pengharapan bahwa hidup kami hari ini kami akan baktikan seutuhnya pada pemilik kehidupan kami, yaitu Engkau, ya Tuhan, ya Allah kami. Bapa di dalam sorga, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itu Tuhan, berbicaralah, kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan kami percaya ketika kami sungguh-sungguh membuka hati kami, mengakui kelemahan dan keberdosaan kami, maka Engkau akan mengampuni kami, dan semuanya itu tidaklah menjadi penghalang bagi kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini terambil dari surat Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Roma pasal 8 ayat 1 sampai 11, demikianlah firman Tuhan. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Karena hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari bacaan kita yang terambil dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai 11, diberikan satu tema untuk kita hayati dan renungkan bersama, yaitu hukum roh yang menghidupkan. Hukum roh yang menghidupkan. Saudara-saudara, setiap negara yang merdeka memiliki hari tertentu untuk memperingati kemerdekaan itu. Hal ini dimaksudkan untuk mensyukuri kebebasan dari penjajahan dan perbudakan bangsa lain, serta mengenang pahlawan-pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan itu. Bangsa yang merdeka akan terus memperjuangkan kemerdekaan itu
Jangan sampai dijajah atau diperbudak lagi oleh bangsa lain. Saudara-saudara, kita juga tetap memahami bahwa kehidupan kita telah dimerdekakan dari sebuah perbudakan, yaitu perbudakan dosa. Dosa merupakan perbuatan yang sangat membuat manusia berada di bawah hukuman maut dan kebinasaan kekal. Dosa membuat hubungan manusia dengan Allah menjadi terganggu dan rusak. Melalui Paulus kita diingatkan bahwa di dalam Kristus semua manusia telah dimerdekakan dan berada di bawah hukum roh. Yang dimaksudkan di sini adalah hukum yang tidak membawa kepada kebinasaan, tetapi kepada kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, Rasul Paulus membandingkan kehidupan yang masih di bawah hukum dosa dan kehidupan yang sudah dimerdekakan dan hidup di bawah hukum roh. Bahwa orang yang masih hidup di bawah hukum dosa akan terus memikirkan hidup secara kedagingan yang justru akan membawa kepada maut. Berbeda dengan orang yang telah dimerdekakan dari hukum dosa dan hidup di dalam roh, maka hidupnya akan berpusat kepada Kristus dan senantiasa mengupayakan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Kita semua telah dimerdekakan di dalam Kristus. Oleh karena itu, kita terus memelihara kemerdekaan adalah sebuah hal yang sangat penting agar dosa tidak lagi memperbudak kita. Saudara-saudara, memelihara kemerdekaan hidup dengan cara menjaga kesucian serta senantiasa hidup dalam tuntunan roh Allah adalah hal yang utama. Dengan menjadikan tubuh yang sudah dimerdekakan oleh Kristus menjadi tempat kediaman roh Allah, maka itulah hidup yang sesungguhnya, hidup yang berjalan dalam keinginan roh Allah. Dimuliakanlah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami adalah anak-anak yang telah dimerdekakan dari kehidupan yang berpusat di dalam dosa. Namun karena karya Kristus, maka kami menikmati akan kemerdekaan itu. Dan hidup kami akan kami pusatkan kepada Kristus. Dan kami senantiasa mengupayakan kehidupan yang dipenuhi damai sejahtera. Ampuni kami Tuhan, jika dalam hidup ini kami belum menjadi pelaku-pelaku damai sejahtera. Karena itu ya Tuhan, kami datang mengakui akan segala ketidakberdayaan kami, pemberontakan kami kepadamu ya Allah. Kuduskan, sucikan dan tahirkan kami, sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak terang yang senantiasa hidup di dalam ketaatan sepenuhnya pada pimpinan dan juga pada kedaulatan Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa hidup kami senantiasa ada dalam kendali kuasa Tuhan jika kami menyerahkan seutuhnya hidup kami hanya kepadamu. Dan kami terus mensyukuri segala berkat anugerah kasih karunia Allah di dalam berbagai wujud berkat yang Engkau nyatakan. Baik itu di tengah-tengah kami menikmati pertambahan usia di hari ini, ataupun berkat Tuhan dalam bentuk-bentuk yang lain. Kiranya setiap kami ataupun saudara-saudara kami yang menikmati kasih karunia Allah itu senantiasa menunjukkan hidup mereka pada kemuliaan Tuhan. Sempurnakan sukacita dan syukur segenap saudara-saudara kami yang menikmati sukacita pertambahan usia, ataupun setiap kami yang menikmati berkat Tuhan di dalam bentuk yang lain. Kami berdoa ya Tuhan, bagi orang tua dan saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh dan usia lanjut mereka, kiranya senantiasa Tuhan hadir melawat mereka. Tuhan hadir menyatakan kasih-Mu melalui kehadiran keluarga dan para medis yang Tuhan pakai untuk terus menyatakan pelayanan yang terbaik dan kepekaan untuk mendampingi orang tua dan saudara-saudara kami. Bapa di dalam sorga, kami bawa ke dalam tangan kasih-Mu seluruh kehidupan kami bersama dengan keluarga kami. Jaga dan lindungi kami ya Tuhan dalam setiap apapun yang kami hadapi,
Ada begitu banyak hal yang kadang-kadang dapat menjatuhkan dan menjerumuskan kami untuk tidak mempercayai dan mengandalkan kuasa-Mu. Karena itu ya Tuhan, pegang erat hidup kami, sehingga kami tetap berjalan pada jalan kebenaran Allah. Bapa, kami berdoa, Engkau yang terus membimbing kami di hari ini, di dalam setiap aktivitas pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami. Nama Tuhan dimuliakan. Pemerintah bangsa dan negara kami dari pusat sampai pelosok tanah air, Tuhan, kami percaya Engkau yang terus menyatakan kuasa-Mu, hikmat-Mu, sehingga para pemimpin bangsa kami memimpin kami dengan penuh keadilan di dalam Tuhan. Inilah kami Tuhan yang datang berdoa dan berserah kepadamu. Hidup kami hari ini kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam dan melalui anak-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tuntunan Tuhan bersama dengan kita. Salam sehat.